Salam, Salve, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas teknik bahan bangunan mengenai vinir, kayu lapis, dan serat kasar. Yang pertama, saya, Christina Virgin Kotanaga, dengan NIM 96, akan mempresentasikan mengenai vinir. Vinir adalah lembaran-lembaran kayu tipis yang digunakan sebagai pelapis furnitur atau interior rumah. Vinir merupakan lembaran kayu yang dibuat dari kayu gelondong dengan ketebalan mulai dari 0,24 mm sampai dengan 3 mm. Umumnya akan digunakan untuk material finishing, baik untuk bahan mentah atau furnitur. Tujuan untuk membuat permukaan material lebih rata dan terlihat mengkilap. Vinir juga digunakan untuk pelapis bagian lantai atau dijadikan pengganti HPL. Kayu yang digunakan untuk vinir ada banyak ragamnya, mulai dari kayu oak, kayu sunghai, kayu mindi maupun kayu jati. Jika difungsikan untuk material finishing, vinir yang digunakan harus memiliki ketebalan yang cukup agar mengurangi risiko kesalahan atau kegagalan yang bisa terjadi. Baru nanti diolah kembali menjadi furnitur. Penggunaannya bisa untuk pelapis interior ataupun mebel di kantor, rumah tangga, hingga hotel. Biasanya vinir akan difungsikan untuk melapisi jenis produk kayu MDF. Hal ini karena MDF memiliki porositas yang besar, membuat permukaannya sulit untuk pengecetan, tampilan kayunya tidak menarik atau bahkan rentan akan jamur. Dengan tambahan vinir, membuat tampilannya menjadi lebih menarik dan juga pemasangannya yang lebih praktis. Vinir terbuat dari lembaran atau lapisan kayu gelondong seperti kayu jati, kayu mindi atau jenis lainnya. Jadi vinir merupakan bahan yang alami. Jenis-jenis vinir. Yang pertama, vinir mentah tidak memiliki alas dan dapat digunakan dengan kedua sisi menghadap ke atas. Penting untuk dicatat bahwa kedua sisi akan tampak berbeda ketika finishing telah diterapkan karena struktur sel kayunya. Kedua, vinir yang didukung kertas adalah seperti namanya. Vinir didukung dengan kertas. Keuntungannya adalah tersedia dalam ukuran besar atau lembaran karena potongan-potongan kecil disambung sebelum ditambahkan alasnya. Hal ini berguna bagi pengguna yang tidak ingin menggabungkan potongan vinir mentah yang lebih kecil menjadi satu. Hal ini juga berguna saat melapisi kurva dan kolom karena vinir cenderung tidak mudah retak. Yang ketiga, vinir berbahan dasar fenolik kurang umum dan digunakan untuk vinir kayu komposit atau buatan. Karena kepedulian terhadap sumber daya alam, hal ini menjadi lebih populer. Keuntungannya juga tersedia banyak lembaran dan juga lembaran kecil, kemungkinannya retak yang terjadi akan berkurang. Yang keempat, light up vinir adalah vinir mentah yang disambung menjadi potongan yang lebih besar. Prosesnya memakan waktu dan memerlukan ketelitian tinggi, namun tidak sulit dan tidak memerlukan alat mesin yang mahal. Yang kelima, mesin yang dilarutkan terbuat dari spesies tropis yang tumbuh cepat. Vinir mentah dipotong dari bahan kayu dan diwarnai jika perlu. Setelah diwarnai, lembaran-lembaran tersebut dilaminasi menjadi satu membentuk balok. Balok tersebut kemudian diiris sehingga tepi vinir yang dilaminasi menjadi butir vinir yang dibentuk kembali. Yang keenam, kayu di atas kayu disebut juga dua lapis adalah permukaan vinir kayu dekoratif dengan penyangga kayu kelas utilitas yang diaplikasikan pada arah berlawanan dengan vinir permukaan. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Marsilio Noel Berwananga atau Erwan, NIM saya 2306010048. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang vinir, yaitu karakter vinir kayu. Vinir kayu memiliki beberapa karakteristik yang khas, diantaranya ramah lingkungan karena terbuat dari bahan kayu yang mudah didaur ulang. Terus yang kedua, bersifat sustainable atau berkelanjutan karena vinir terbuat dari sisa serutan kayu. Hal ini bisa memperpanjang usia pakai pada suatu material tanpa membuang dengan sia-sia. Terus yang ketiga, aman digunakan karena nyaris tidak memiliki zat beracun dalam kandungannya. Materi selanjutnya itu adalah ragam jenis vinir kayu. Yang pertama, phenolic baked vinir. Jenis vinir ini banyak digunakan untuk material komposit yang juga tersedia dalam bentuk lebaran. Yang kedua, raw vinir. Raw vinir atau material yang mentah yang belum mengalami proses pengolahan membuat vinir jenis ini terbilang cukup sulit pada bagian depan maupun belakangnya. Jika melalui furniture dengan jenis ini, Anda harus menyambung potongan demi potongan. Yang ketiga, paper baked vinir. Vinir kayu yang berikut, yang paper vinir digunakan untuk melapisi kertas, lebih fleksibel dan juga mudah untuk diaplikasikan serta memiliki ketahanan yang lebih tinggi. Yang keempat, material yang digunakan untuk reconstituted vinir. Material yang dipakai adalah vegetasi hutan tropis yang tumbuhnya cukup cepat. Proses pengolahan langsung dari kayu gelondongan yang telah dicelupkan dalam pewarna, kemudian baru direkatkan pada rekat potongan tersebut agar bisa menjadi vinir yang bisa dimanfaatkan untuk proses finishing. Yang kelima, laid up vinir. Vinir mentah yang telah dijadikan satu dikenal dengan laid up vinir. Proses untuk membuatnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga maintenance yang tepat. Yang materi selanjutnya itu adalah klasifikasi vinir kayu. Berdasarkan kelasnya dibagi menjadi sebagai berikut, yaitu good grade vinir kayu yang biasa digunakan sebagai finishing natural, custom. Yang kedua adalah custom vinir kayu yang terbuat dari corak kayu yang bagus dan disaut dengan jenis yang berkualitas. Yang keempat, sound dan ultimate grades. Vinir kayu dengan kualitas yang rendah yang biasa digunakan dalam pekerjaan struktur atau televisi dengan duku. Yang terakhir, baked grades. Biasanya vinir ini digunakan untuk pekerjaan struktur yang tidak terlihat. Selanjutnya, proses pembuatan vinir kayu. Langkah pertama, debarking. Setelah pohon dipilih dan ditebang, langkah pertama adalah debarking. Hal ini dilakukan dengan menggunakan mesin yang dirancang khusus yang dengan sangat hati-hati mengupas semua kulit kayu tanpa merusak intinya. Yang kedua, pelupasan. Langkah selanjutnya adalah membawa kayu gelondongan ke kadar air yang tinggi. Ini melembutkan kayu, mencegah robek dan proses selanjutnya. Yang ketiga, mengupas. Pada proses ini, kayu dikupas pada berbagai metode vinir kayu yang masing-masing menghasilkan efek berbeda. Pengupasan vinir algeraj menghasilkan butiran dan tekstur kayu terbaik. Pemotongan rotasi, pemotongan celah dan pemotongan seperempat dan pemotongan datar. Yang keempat, pengeringan. Vinir yang sudah diiris kemudian perlu dimasukkan ke dalam pengering besar. Hal ini untuk memastikan pengering rata dan merata. Saat kering, lembaran vinir ditumpuk menjadi bundal. Yang kelima adalah memotong dan merekatkan. Kelebihan dari vinir kayu yaitu membuat tampilan interior menjadi estetik. Yang kedua, proses finishing terlihat natural. Yang ketiga, sifatnya lebih stabil. Yang keempat,
sifatnya luas dan fleksibel, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu harganya lebih terjangkau. Baik, saya akan mengasih kepada teman saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Roamolo, NIM 23060 118. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kekurangan dari vinir kayu. 1. Rentan terhadap rayap dan kelembapan di udara. 2. Butuh perawatan yang teliti saat sudah diaplikasikan. 3. Perlu pemasangan yang hati-hati karena lembarannya yang tipis. 4. Hanya tersedia dalam kayu motif sehingga kurang cocok bagi Anda yang ingin tampilan furnitur dan atau interior rumah yang polos. Berikut kayu lapis. Pengertian kayu lapis. Kayu lapis atau sering disebut Iriplex adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu atau vinir kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis merupakan salah satu produk kayu yang paling sering digunakan. Kayu lapis bersifat fleksibel, murah, dapat dibentuk, dapat didaur ulang, dan tidak memiliki teknik pembuatan yang rumit. Kayu lapis biasanya digunakan untuk menggunakan solid karena lebih tahan retak, susut, atau bengkok. Lembaran kayu yang tipis biasa disebut veneer atau venir, direkatkan bersama dengan arah serat atau urat kayu yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan hasil yang lebih kuat, biasanya saling bersilangan atau 90 derajat antara lapisan yang berdekatan. Lapisan-lapisan ini umumnya ditumpukan dalam jumlah ganjil untuk mencegah terjadinya pembelokan dan menciptakan konstruksi yang seimbang. Lapisan dalam jumlah genap akan menghasilkan papan yang tidak stabil dan mudah terdistorsi. Jenis-jenis kayu lapis. 1. Kayu lapis multiplex. Material kayu multiplex adalah material yang biasanya digunakan untuk bahan dasar konstruksi bangunan maupun furnitur. Kayu multiplex ini adalah kayu lapis yang memang tersusun dari beberapa kayu lembaran dan akan dipres dengan tekanan tinggi. Dari segi kekuatan dan ketahanan, kayu multiplex memiliki kualitas yang mampu mengimbangi kayu aslinya. Jika menilik dari segi harganya, kayu ini lebih terjangkau dibandingkan kayu aslinya. Namun, kayu multiplex memiliki ketebalan yang sangat tinggi jika dibandingkan jenis triplex lainnya. Kedua, teak block. Teak block ini biasanya pada lapisan luarnya terbuat dari kayu jati. Teknik pembuatan kayu yang satu ini juga dengan cara merekatkan beberapa lembaran kayu yang nantinya akan ditekan atau dipres menjadi satu. Teak block terbuat dari lembaran papan kayu yang ditumpukan menjadi satu. Mengingat harganya yang cukup tinggi, jenis kayu ini lebih sering digunakan sebagai material pelapis papan kayu. Teak block juga termasuk jenis kayu veneer yang unggul karena kekuatan yang sangat bagus dan motifnya yang sangat bervariasi. Ketiga, blockboard. Jenis kayu yang satu ini merupakan jenis kayu yang dihasilkan dari olahan potongan kayu kecil yang nantinya akan direkatkan dengan menggunakan vinir kayu. Jadi, bisa dipakai kembali untuk segi tampilannya. Kayu blok yang satu ini memiliki tampilan yang terkesan halus dan juga mengkilap. Jenis triplex selanjutnya adalah blockboard yang dikenal memiliki 3 lapisan kayu. Lapisan luar pada blockboard cenderung lebih tipis, namun kekurangan ini ditutupi oleh lapisan dalam yang terbuat dari kayu akasia dan meranti yang sangat solid.
Terima kasih. Penjelasan berikut saya berikan kepada teman saya. Yang keempat, melamin. Jenis kayu lapis yang terakhir adalah melamin. Melamin merupakan kayu lapis yang memiliki permukaan yang halus dan biasanya berwarna putih dengan tekstur yang licin, sehingga biasa dipakai untuk papan tulis. Permukaan melamin yang licin juga bisa dipakai untuk melukis plywood multiplex atau plywood blackboard. Melamin merupakan material kayu lapis yang umumnya digunakan untuk furniture rumah tangga, misalnya seperti laci, lemari, dan lainnya. Yang kelima, particle board. Jenis kayu lapis yang bernama adalah particle board. Particle board atau yang disebut sebagai kayu lapis modern merupakan papan yang berasal dari bahan kayu yang tersusun dari bentuk gergaji yang tentunya dipadatkan melalui proses dengan tekanan suhu tinggi. Jenis kayu particle board ini memiliki kepadatan 650 sampai 700 km/segi. Yang keenam, medium density vinyl board. Kayu lapis ini merupakan jenis olahan yang biasanya terbuat dari bahan utama, yaitu serpihan kayu yang nantinya akan dipadatkan. Kayu jenis ini biasanya dipasarkan dalam bentuk lembaran yang menyerupai papan atau triplex. Lalu Anda dapat mengolahnya kembali menjadi berbagai furniture. Memiliki tingkat kepadatan yang solid dan lebih menyatu jika dibandingkan dengan particle board. Selain itu, MDF juga tidak mudah rusak atau patah karena jenis kayu ini memiliki ketahanan yang mumpuni. Kelebihan: teksturnya fleksibel dan ringan sehingga mudah dibentuk dan dipasangkan di mana saja. Kedua, memiliki ketahanan yang kokoh sehingga dapat digunakan sebagai material dasar pembuatan furniture. Dibuat dengan material ukuran yang sangat tepat sehingga permukaannya cenderung halus dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Memiliki ketahanan air yang tinggi ketimbang jenis kayu komersial lainnya. Yang ketiga, tidak akan memuai atau menyusut. Yang keempat, tahan terhadap cuaca ekstrem. Kekurangan: yang pertama, membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi saat pemasangan agar triplex terpasang dengan benar. Kedua, rentan rusak terhadap beban berat. Permukaan yang cenderung bergelombang pada jenis yang lebih murah. Kurang tepat digunakan sebagai material utama furniture atau bahan baku bangunan outdoor. Memerlukan paku tembak dan paku yang lebih kuat agar bisa dipasangkan pada rumah atau furniture lainnya untuk hasil yang lebih kuat dan tahan lama. Bab 2. Serat kasar. Pengertian serat kasar. Partikel serat kasar yang digunakan dalam bahan bangunan seringkali berasal dari kayu atau limbah pertanian, seperti jerami atau serat-serat tumbuhan lainnya. Mereka digunakan dalam produksi berbagai jenis material konstruksi untuk meningkatkan kekuatan, kepadatan, dan sifat-sifat lainnya. Partikel serat kasar yang digunakan dalam dunia teknik sipil adalah steel frame dengan serat kawat benrad. Steel frame digunakan dalam agregat kasar dengan ukuran 37,5 mm. Sedangkan serat kawat benrad digunakan pada campuran beton dengan konsentrasi 0,5% dan 1%. Serat kawat benrad adalah satu jenis serat yang digunakan sebagai bahan tambahan pada campuran beton. Serat kawat benrad terbuat dari kawat baja yang dibentuk menjadi serat-serat panjang dan tipis, yang kemudian Perkenalkan, nama saya Niki Lama Putri dengan NIM 23060100029. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi kami tentang jenis-jenis partikel serat. Jadi, partikel serat ini yang pertama adalah serat Rovin, yang artinya adalah jenis serat yang diproduksi dengan anyaman yang rapi dari dua arah, yaitu horizontal dan vertikal.
Serat rofin digunakan sebagai bahan tambahan pada campuran beton untuk meningkatkan sifat-sifat beton seperti kuat tekan dan kuat tarik. Serat rofin juga digunakan dalam pembuatan cetakan dan molding seperti cetakan lis, mihrab, tempel dinding, motif 02 ukuran 20 x 155 untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan cetakan. Selain itu, serat rofin juga digunakan dalam mesin carding wall dan kasmir untuk menghilangkan bulu wol dan menghasilkan serat yang lebih halus. Yang kedua adalah serat leluosa, biasa dikenal juga sebagai serat yang diproduksi dari sabut kelapa. Sabut kelapa adalah hasil sampingan dari buah kelapa dan memiliki efek farmakologis yang penting dengan toksisitas rendah. Serat sabut kelapa memiliki karakteristik unggulan seperti modulus elastisitas yang cukup rendah dan daya mulur yang sangat tinggi dibandingkan dengan serat yang lainnya. Sifat seratnya tidak kaku, sangat lentur, dan paling ulet, serta memiliki struktur permukaan yang berongga menyerupai busa. Serat leluosa digunakan sebagai bahan filter komposit di bidang kedokteran gigi karena memiliki daya hambat bakteri dan emulans dan dapat digunakan sebagai bahan absorbing layer pada basis restorasi. Serat leluosa juga digunakan dalam aplikasi restorasi di bidang kedokteran sebagai solusi yang inovatif dan efektif. Namun perlu diingat bahwa teknis pemrosesan serat adalah faktor yang paling penting untuk menentukan struktur dan sifat dari serat yang akan digunakan. Serat leluosa dapat digunakan sebagai bahan filler alternatif pada komposit yang menjanjikan di bidang kedokteran gigi. Yang ketiga, ada serat MDF, yaitu Medium Density Fiberboard. Adalah jenis serat yang dibuat dari serpihan kayu yang diolah menjadi papan menggunakan tekanan tinggi dan pemanasan. Serat MDF memiliki kelebihan seperti stabilitas dimensi yang baik, kemudahan pemrosesan, dan kemampuan untuk menerima berbagai jenis penyelesaian permukaan seperti pelapis kertas atau pelapis veneer. Serat MDF juga dianggap lebih ramah lingkungan daripada menggunakan kayu padat karena memanfaatkan serat kayu yang telah diproses. Namun serat MDF juga memiliki kekurangan seperti tidak tahan air dengan baik sehingga perlu dihindari paparan air dan tidak terkena hujan. Serat MDF juga memiliki kelemahan lain seperti tidak dapat menahan tekanan tinggi dan mudah rusak pada tekanan tinggi. Yang keempat adalah serat baja, plastik, kaca, dan serat alami. Adalah beberapa jenis serat yang digunakan dalam teknologi beton. Serat baja, plastik, kaca, dan karbon adalah contoh serat sintetis yang digunakan dalam teknologi beton untuk meningkatkan sifat-sifat beton seperti kuat tekan, kuat tarik, dan kelecakan. Yang kelima adalah serat polimer, adalah bagian dari serat sintetis. Serat jenis ini dibuat melalui proses kimia, substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer yang merupakan hidrokarbon murni, contohnya seperti nilon, botol plastik, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah karakteristik dari serat kasar. Dan ada beberapa karakteristik umum dari serat kasar. Yang pertama adalah kekuatan. Serat kasar umumnya memiliki kekuatan yang baik, terutama dalam hal kekuatan tarik. Dan yang kedua adalah kekakuan. Serat kasar cenderung kaku dan tidak mudah melengkung atau patah. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan struktural yang baik dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga adalah kelakuan. Serat kasar cenderung kaku dan tidak mudah melengkung patah. Dan ini memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan struktural yang baik dalam berbagai aplikasi. Yang kelima adalah kemampuan absorpsi air. Serat kasar dapat menyerap air, tetapi beberapa serat kasar memiliki sifat repelan air yang lebih baik daripada yang lain. Sifat ini penting dalam aplikasi di mana serat kasar akan terkena kelembapan, seperti pembuatan bahan bangunan atau produk perlindungan. Yang keenam adalah
kemampuan pencernaan. Di dalam konteks pakan ternak, karakteristik serat kasar juga sangat penting. Dalam mempengaruhi pencernaan hewan, serat kasar yang mudah dicerna akan lebih bermanfaat dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan hewan ternak. Dan yang ketujuh adalah kehalusan. Meskipun serat kasar secara umum memiliki struktur yang kasar, beberapa jenis serat mungkin lebih halus daripada yang lain, tergantung pada sumbernya dan cara pengolahannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan daur ulang. Banyak serat kasar dapat didaur ulang setelah digunakan, membuat mereka menjadi bahan yang ramah lingkungan. Dan serat kasar memiliki kelebihan, yaitu meningkatkan kekuatan serat ijuk yang sangat berpengaruh pada kuat tarik belah beton. Memiliki tinggi presentasi serat ijuk, semakin tinggi kuat tarik belah beton yang didapat dari beton tersebut. Dan yang kedua adalah mengurangi retakan, dikarenakan tambahan serat kasar pada beton membuat beton lebih padat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan terhadap pengaruh lingkungan. Dan yang keempat adalah meningkatkan ketahanan. Dan serat beton memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kurang ekonomis atau mahal, karena serat yang digunakan biasanya adalah untuk menambah kekuatan beton, biasanya memiliki harga yang mahal. Dan yang kedua adalah memerlukan pengawasan yang ketat dalam proses penyampuran serat kasar dengan beton. Dan yang ketiga adalah tidak semua serat dapat digunakan sebagai campuran beton. Oke, jadi itu semua adalah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan